Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube gue. Oke guys, kali ini gue udah ditemani dengan sebuah americano dari brand Beli Kopi. Dan gue sudah dilengkapi dengan outfit seperti Dora the Explorer atau Panji Petualang. Ini outfit kemeja warna green tone, yang warna alam, dan topi apa ini ya? Topi kayak safari di kebun safari gitu, taman safari. sorry, out of topic. Kali ini gue mau membahas tentang vlog, tapi bukan vlog sih, karena gue udah di sini gitu kayak. Ini lebih kayak pembahasan ringan aja, chit-chat aja. Kali ini kita pengen membahas tentang healing ke alam. Pasti di sini banyak yang punya hobi naik gunung, ya kan? Ya. Dan ini adalah cerita gue tentang perdana naik gunung. Nah, kali ini gue mau membahas tentang pengalaman gue perdana naik gunung. Gunung apa yang akan menjadi pembahasan kali ini? Gunung apa yang akan pertama kalinya gue injak untuk solo perdana pendakian TikTok? Ya, kalian bisa tebak dari short video aku sudah ngupload short video tentang Gunung Papandayan. Kalau bagi kalian yang belum lihat, kalian bisa nonton videonya di short aku. Itu ada footage-nya. Nah, kali ini gue mau sekedar cerita aja sih sebentar ya. Iya, ngisi-ngisi ngupload video kan. Maklum, namanya juga channel akun baru-baru merintis di YouTube. Jadi ya, sebagaimana orang bilang, konsisten aja ngupload. Nah, ini sebagai bentuk gue konsisten untuk fokus di dunia YouTube itu dengan upload aja video. Oke, kali ini gue ngerekam pakai kamera DJI Osmo Pocket 3 buat kalian yang kepo ya. Tapi kebetulan ini mic-nya gue beli di Shopee. Gimana hasil audio mic-nya? Nanti kita dengarkan aja di hasil video ini. Dan linknya nanti gue bakal share di description. Oke, gue mau menjelaskan dulu tentang Gunung Papandayan. Oke, berdasarkan ChatGPT ya, setelah gue ketik pengenalan tentang Gunung Papandayan. Di sini jelaskan kalau Gunung Papandayan itu lokasinya ada di Kabupaten Garut, guys. Nah, itu gunung ini tuh berada 30 km sebelah tenggara dari Garut. Jadi jauh ya guys ya, masih sekitaran sejaman dari kota Garutnya kalau kalian berhentinya di kota Garut. Ketinggian Gunung Papandayan ini memiliki ketinggian sekitar 2.665 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Selanjutnya adalah tipe gunung. Gunung Papandayan ini adalah gunung berapi aktif tipe stratovolcano. Meskipun demikian, aktivitasnya relatif ringan, jadi nggak yang masih aktif banget ya. Dengan letusan-letusan kecil yang menghasilkan letusan solfatara fumarol dan semburan gas belerang. So, interestingnya dari Gunung Papandayan itu kalian bisa main di kawah belerang dan melihat kawahnya itu ya mengeluarkan asap itu dari dekat. So, very interesting. Selanjutnya ada keunikan dan daya tarik dari Gunung Papandayan. Gunung Papandayan itu terkenal dengan kawahnya yang besar dan sangat indah. Kawah ini memiliki area yang luas dengan beberapa sumber air panas dan semburan uap panas alami. So, sumber air panas dari Gunung Papandayan ini mengaliri ke berbagai daerah ya di Jawa Barat. Seperti kayak di Tasikmalaya itu ada pemandian air panas yang memang sumbernya itu dari kawah dekat Gunung Papandayan. Selanjutnya di sekitar kawah terdapat hamparan padang Edelweiss. Edelweiss, bagi kalian yang suka banget mengoleksi Edelweiss tuh jangan ya guys, karena Edelweiss tuh nggak boleh dicabut. Edelweiss tetap harus berada di habitatnya, yaitu di pegunungan. Selanjutnya terdapat juga area kawah mas. Nah, ini nanti yang akan gua tampilkan ya footage-nya. Kawah Manuk namanya, yang masih aktif. Jadi dia kawahnya tuh warna emas, kuning, golden gitu, dengan bau belerang yang khas. Nah, ini untuk aktivitas pendakian dan wisata, si Gunung Papandayan ini menjadi destinasi populer untuk pendaki pemula. Nah, kan benar. Dan wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam pegunungan, jalur pendakiannya itu masih relatif mudah dan aman. Pemandangan Papandayan itu
pas sunrise sangat-sangat sinematik, sangat-sangat bagus banget sih menurut gue untuk jalur pendakian tektok yang bisa ditempuh. Itu pemandangannya menurut aku sangat lumayan bagus gitu. Mungkin ada banyak gunung yang lebih bagus, tapi Papandayan ini nggak kalah bagus. Selanjutnya ada selain pendakian, banyak wisatawan yang datang hanya untuk camping, ya benar, trekking ringan, benar, kayak cuma untuk olahraga trekking ya, naik gunung gitu. Jadi mereka nggak bawa tas yang berat, nggak bawa carrier, nggak bawa apapun gitu, ya cuman kayak tas kecil gitu untuk dibawa aja, mungkin isi handphone, dompet seperti itu, dan menikmati sunrise dari puncak. Nah, ini untuk sejarah dari letusan Gunung Papandayan ya. Nah, untuk letusan terbesar Gunung Papandayan itu terjadi pada tahun 1772, guys. Letusan tersebut menyebabkan longsor besar yang menewaskan sekitar 3.000 orang. Wow, 3.000 guys. Dan membentuk kawah raksasa yang masih ada hingga sekarang. Nah, sekarang gue mau cerita-cerita sharing pengalaman ya ketika naik Gunung Papandayan. Menurut gue Gunung Papandayan itu gunung yang terbilang affordable ya untuk budget naik gunung gitu. Buat kalian yang masih belum punya alat-alat pendakian lengkap seperti tas carrier yang lumayan mahal, sepatu gunung yang lumayan mahal, trekking pole, selanjutnya pergi tenda, alat camping dan lain-lain, yang menurut aku Gunung Papandayan ini cocok banget buat kalian yang mau mencoba pengalaman sensasi naik gunung tapi tanpa harus membeli semua itu. Nah, di sini sharing ya untuk pengalaman pribadi aku selama perjalanan pendakian ke Gunung Papandayan. Itu aku mengikuti trip dari Jakarta, open trip dari Jakarta. Itu ada namanya, aku cari di Instagram, akunnya akan aku share di sini. Nah, itu harga biaya open trip tektok, yaitu tektok itu kalau yang bagi kalian yang nggak tahu itu kayak cuman naik turun dalam waktu 1 hari atau setengah hari, itu sekitar Rp379.000. Kebetulan karena aku stay di Tasikmalaya, jadi aku langsung ketemuan di Garut, di stasiun Garut Kota. Nah, selama perjalanan menuju Garut itu dari Tasikmalaya aku menggunakan kereta. Sebenarnya ada travel, tapi aku lebih pengen coba aja sih gimana caranya Tasikmalaya ke Garut Kota itu naik kereta. Ternyata aku harus berhenti dulu di stasiun Cibatu, guys, karena nggak ada dari stasiun Tasikmalaya langsung ke Garut Kota, itu nggak ada. Nah, selanjutnya dari stasiun Cibatu itu aku harus lanjut lagi ke stasiun Garut Kota menggunakan kereta yang ekonomi. Pengalaman selama perjalanan ya dari Tasik ke Garut itu menurut aku enak ketika naik kereta yang Pangandaran dari Tasik ke Garut, seperti biasa ya dari Tasik ke Bandung. Cuman yang nggak gue expect itu stasiun Cibatu itu sepi banget, guys. Nah, itu aku dari Cibatu harus menunggu kurang lebih 2 jam kayaknya untuk perjalanan lagi ke Garut Kota, stasiun Garut Kota. Oh iya, BTW gue berangkat itu jam berapa ya? Jam 5 sore hari Jumat. Sampai di stasiun Cibatu itu aku jam 7:30 dan harus menunggu untuk 9:30 berangkat dari stasiun Cibatu ke stasiun Garut Kota. Nah, sedangkan perjalanan dari Cibatu ke Garut Kota itu cuma setengah jam sih. Jadi total sampai Garut itu aku di jam 10 malam. Nah, selama di stasiun Garut Kota ya aku pastinya menunggu aja di situ ya, karena udah janjian ketemuannya tuh di situ, nggak kemana-mana lagi. Dijemput di mana? Di stasiun Garut Kota. Apa yang gue lakukan ya pastinya gue lapar. Malam itu lapar banget di sana. Dan alhamdulillahnya di luar dari stasiun Garut Kota itu banyak banget jajanan, guys. Lagi ada event kayak bukan pasar malam, bukan sih, kuliner food gitu. Jadi di luar pinggiran pagar stasiun Garut Kota itu lagi ada banyak jajanan asli Garut, jajanan kayak snack ringan atau minuman. Nah itu untungnya aku nggak perlu jauh-jauh lagi cari makanan gitu, jadi cuman langsung keluar pagar cari makan, ya udah makan gitu. Makanan yang gue pilih itu
aku tuh sangat penasaran sama yang namanya cuangki Garut. Murah dan rasanya itu enak banget guys. Kuahnya, dagingnya, tahunya itu wah juara banget. Di situ aku sebenarnya pengen nambah, cuman mengingat berat badan aku ini sudah nambah guys, sudah naik 4 kiloan kalau nggak salah dari bulan lalu. Jadi gue menahan diri untuk tidak menambah porsi. Nah, sampailah lepas dari makan itu bingung tuh mau ngapain lagi ya. Udah jam 11 malam, masih lama. Janjinya katanya di Garut kota itu ketemuan mungkin jam 2 pagi. Jadi gue harus nggak boleh tidur tuh. Dari jarak ke jam 11 sampai jam 2 pagi itu nggak boleh tidur. Selama di Garut kota ya udah, aku sholat ya, duduk sana sini, keliling sana sini, bakar kalori gitu mungkin kan. Dan ya udah, akhirnya finally aku duduk aja di nunggu di stasiun Garut, ngemper di lantai dan ya buat video aja gitu. Oke, kita bahas tools apa yang gua bawa untuk nanti naik gunung. Let's check it out. Pastinya handphone ya. Dua handphone aku bawa. Handphone selanjutnya casan. Pokoknya jangan sampai lupa casan. Jangan sampai ngerepotin teman karena hal perkara nggak bawa casan. Oke guys, catat ya. Selanjutnya apa ya? Gue bawa baju salin, bawa celana, bawa hoodie, asik. Selanjutnya ada apa lagi? Celana, baju ya, pastikan bawa baju ganti. Untuk kamera, aku punya sih, cuma satu aja kamera punya. Kamera Sony A6400. Ini kameranya lumayan compact dan enteng untuk dibawa-bawa. Selanjutnya ada DJI drone, karena ya kita mau ngambil scene dari atas juga ya. Selagi kan udah jauh-jauh Pangandaran Papandai. Lagi pada lewat GSM. Masa gak diabadikan gitu ya, ada di segala angle, segala momen, atas, bawah, kanan, kiri, jurang, jangan sampai semua diambil. Selanjutnya ada DJI Action 5 Pro. Wow, ini jujur ini lebih sering gua pakai ketimbang DJI Osmo Pocket yang lagi ngerekam nih. Nah ini yang lagi ngerekam ini gua pakai DJI Osmo Pocket 3. Kenapa gua bilang ini gua lebih sering pakai ini? Karena sekecil ini guys, dan dia waterproof. Jadi setiap gua kayak lagi berenang itu, ini hati rusak, bisa dibawa nyemplung ke air. Dan gua beli paket yang apa ini namanya ya, traveler combo atau. Jadi nah begini, ini praktis banget dan tinggal click and shoot and go and rekam gitu. Jadi kayak lebih sering pakai ini sih, dan kualitasnya oke, memang Osmo Pocket 3 kualitasnya lebih bagus daripada ini ya, tapi ya ini juga nggak jelek, nggak sama sekali, bagus malah, karena dia wide angle. Cuman ya memang ini less bokeh-bokeh, yang nggak ada bokeh-bokehnya. Kalau Osmo Pocket 3 kan ada bokeh-bokehnya ini, jadi ya gua beli. Nah, singkat cerita, ini gua udah jadi jam 2 pagi nih. Oke, gua dijemput sama rombongan tour itu dari Jakarta, dan gua langsung, alhamdulillahnya memang nggak terlalu telat ya, mereka nyampenya juga jam 2. Dan ya gua naik mobil di kursi depan karena gua adalah penumpang terakhir. Nah, berhubung memang lagi dipas-pasin, jadi di depan tuh juga duduknya 3 guys, 2 dan supir. 2 itu aku dan pemandu guide itu, ketuanya. Oke, terus perjalanan dari Garut kota ke Gunung Papandayan itu memakan waktu kurang lebih berapa ya, 40 menit lah, nggak nyampe sejam sih, cepat kok pokoknya. 40 menit sampai 1 jam itu gua udah nyampe di pos berapa ya, kalau nggak salah pos 5 ya guys, atau berapa gitu, aku mohon maaf aku kurang tahu ya guys. Pokoknya itu sebenarnya itu juga udah ada di pos, memang pos dimana orang-orang yang bawa mobil, bawa motor itu memarkirkan kendaraan mereka. Nah di situ semua pada keluar nih dari mobil, pada istirahat, mungkin ada yang lapar isi perut, makan yang hangat-hangat, minum yang hangat-hangat, persiapan alat gitu ya, untuk yang apa aja nih yang mau dibawa untuk naik ke Gunung Papandayan. Nah selanjutnya ini sudah ada di jam 4 pagi ya. Nah itu kita sudah mulai untuk
mau mulai jalan kaki nih naik ke Gunung Papandayan di jam 4 pagi itu. Tapi sebelum pendakian pastinya ada briefing dulu guys dari ketua grup. Dan di trip kali ini ada tiga orang dari turnya itu, yang satu bertugas sebagai ketua, satu lagi bertugas sebagai dokumentasi kalau nggak salah. Selanjutnya lagi yang terakhir itu sweeping namanya, sweeping gitu. Jadi dia kayak di posisi paling belakang tuh. Oh iya, persiapan aku selama mau mendaki itu, di situ aku cuman bawa apa ya? Bawa obat-obatan gitu. Kalau nggak salah bawa minyak telon, bawa camilan selanjutnya, dan bawa perlengkapan kamera foto-foto. Dan di sini baju salin aja itu aku tinggalin di mobil ya, karena berat banget guys. Tas aku itu udah bawa kamera mirrorless, kamera drone, bawa action cam, bawa DJI Osmo Pocket 3 ini, jadi kayak lumayan berat itu sebenarnya. Belum bawa tongsis, bawa mounting-mountingnya. Jadi kalau menurut aku, saran aku, pastikan tools yang kalian bawa itu memang itulah benar-benar tools yang bakal kalian pakai gitu ya di atas gunung itu. Nah ini kan aku ceritanya perdana ya guys ya, jadi nggak tahu tuh apapun tentang perlengkapan spesifik untuk naik gunung. Nah di sana itu banyak penyewaan, toko-toko sewa alat untuk pendakian. Ada sewa jaket tebal, ada sewa sepatu, ada sewa ya bermacam-macam, baju juga ada sewa. Di situ penjualan juga ada hoodie, sarung tangan. Di situ aku nggak bawa sarung tangan, padahal punya ya guys. Jadi di situ aku beli sarung tangan karena dingin banget di sana cuacanya. Of course dingin karena di atas gunung. Kayak ibaratnya itu sedingin apa ya, AC tapi di bawah level 16 guys. Jadi level mungkin 15-14 derajat gitu, dingin banget. Nah selanjutnya aku juga sewa yang namanya, karena ngeliat orang tuh pada pakai kayak tongkat-tongkat gitu, namanya trekking pole. Ternyata itu aku baru tahu pas di situ, pas oh itu tuh mungkin untuk membantu mendaki ya guys ya, kayak biar kita jadi tumpuan gitu. Jadi nggak megang tangan gitu guys naik batunya, lebih kayak nancepin itu ke batu, kita langsung naik gitu. Di situ aku mikir, sewa enggak. Akhirnya keputusan aku untuk mencoba. Tapi mencoba menyewa itu tuh sebenarnya bukan untuk lebih ke spesifik penggunaannya guys, tapi ke estetik foto. Jadi gue pengen kayak lagi megang gitu kan, di foto ada pegangan kayak trekking pole gitu, kayak ala-ala the true pendaki gunung gitu. But it was such a very important things gitu untuk dibawa naik gunung. Trekking pole itu kalian wajib punya, wajib pakai. Ini sih saran aku aja ya, trekking pole itu wajib, itu harus kalian bawa. Apalagi kalau ke gunung yang lebih berat dari Papandayan, itu kalian wajib bawa. Kenapa? Karena itu sangat membantu guys ketika kita mendaki Gunung Papandayan. Itu benar-benar membantu kita untuk naik ke atas up, karena kan banyak tuh tekstur jalannya itu kan kayak zet. Naik gunung tuh nggak yang gini guys, tekstur jalannya enggak, jalannya tuh ada cetak. Jadi kalian kayak harus benar-benar kaki itu kayak gini guys, bisa kayak melintang sana ke sini. Jadi menurut aku trekking pole tuh bener-bener menjadi kaki ketiga kalian lah. Jadi set gitu. Ya begitu pokoknya guys, kurang lebih. Nah, singkat cerita, ini kita sudah mendaki nih ya ke Gunung Papandayan. Itu sudah jam 4 subuh. Of course, pastinya masih gelap banget pemandangannya. Di situ aku nggak bawa senter. Oh iya, tips yang selanjutnya adalah bawa senter kalau kalian lebih ke grup kecil, karena kebetulan aku grup besar, ada yang bawa senter yang di sini, yang senter diginiin itu. Jadi aku cuman menebeng dari cahaya yang mereka sorotkan itu, dan aku alhamdulillahnya nggak terjadi gimana-gimana sih, aman-aman aja. Alhamdulillah nggak kesandung, nggak yang jatuh atau gimana. Tapi menurut aku senter juga cukup membantu
wajib malah ya kalau kalian harus ngecamp gitu di gunung. Nah selanjutnya di situ aku sudah ada di pos ke-6 atau pos keberapa gitu. Itu pendakiannya sudah mulai terasa capek guys. Di situ kaki aku sudah mulai belum nyut-nyutan sih, tapi baru nafas kayak karena udah lama guys nggak hikingan gitu kan, karena memang aku anaknya tipe yang kerja di kantoran. Nah itu sudah ada di pos yang keberapa, ke-6 kalau nggak salah. Itu napas sudah mulai gitu. Apalagi backpack yang aku bawa itu berat banget. Itu adalah kesalahan aku ketika naik gunung perdana, bawa barang yang nggak penting sih lebih tepatnya. Karena sudah ada, aku nggak tahu di situ sudah ada fotografer ya dari si turnya ini, jadi aku bawa DSLR. Itu yang bikin berat banget nih guys. Ini aluminium kayak gini aku bawa, dan itu wah bener-bener kayak narik punggung nekek gitu, kayak dari tas itu dia kayak menekan gitu. Dan itu aku kadang lihat orang-orang lain pada tasnya yang ringan-ringan tuh kayak pengen dibuang aja di tas ini gitu, pengen ringan aja, tapi enggak, alhamdulillahnya aku kuat. Kita lanjut ke pos 7 untuk pemberhentian sholat subuh dan menikmati sunrise. Nyambung lagi tadi, permisi dulu, gua habis sholat zuhur dulu ya guys ya. Nah lanjut, udah sampai mana ya? Oh ini ya, gua mau ada cerita lucu nih. Pas mau perjalanan ke pos 7 itu aku ada cerita lucu. Itu aku kesasar. Aku kayak terpisah sama rombongan, karena kan itu rombongan tur aku tuh ada 45 orang. Nah kebetulan aku sendiri, nggak ada teman gitu, jadi ya mau nggak mau aku nebak-nebak kucing gitu ya, kucing dalam karung gitu, siapa ini orangnya gitu, ini rombongan aku bukan gitu. Nah memang di awal di awal sebelum perjalanan ke pendakian tuh disampaikan sama ketua grup aku kalau misalkan jangan sampai melewati mendahului si ketua gitu. Nah tengilnya aku di situ sebenarnya bukan kesalahan yang disengaja ya guys, jadi kesalahan yang tidak disengaja gitu. Di situ kan memang kita sudah ada kayak setengah perjalanan ke pos 7 tuh. Jadi berhenti dulu, duduk dulu. Nah, ini si ketuanya itu bilang, "Ayo guys, kita lanjut ya," katanya. "Kita ke atas. Kita mau lanjut, kita untuk sholat subuh." Nah, aku kira atasnya itu ke arah sini gitu, karena kan atas gitu, dia duduk di, kita itu rombongan tuh duduk di sini, sedangkan ada kayak jalan ke sana, ada jalan ke sana, mungkin ada jalan ke sana gitu guys. Aku kira jalan yang selanjutnya itu yang dipilih itu sholat itu di atas sana, karena ada seseorang gitu di samping aku yang bilang, "Oh itu gedung itu tuh untuk itu sebenarnya bukan gedung bla 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 gitu. Itu gedung." Aku kira sholat subuhnya itu ya di gedung itu gitu, yang di sebelah sana. Ternyata setelah aku naik duluan gitu, ya aku memang nggak menungguin si ketua itu kan, dia lagi kayak aku kira dia lagi nungguin yang belum sampai gitu. Oke, aku duluan lah, karena memang sudah ada seseorang rombongan gitu yang sudah jalan duluan ke sebelah sana. Aku ikut aja deh gitu, karena kan mau sholat subuh duluan, pikir aku kan. Nah, di situ aku sudah dengan pedenya tuh naik set itu cepat kan. Oh pemandangannya bagus, bebatuan gitu, ada kayak sunrise. Di situ aku sempat foto-foto dulu, cekrek gitu. Ternyata guys, itu aku udah kayak alhamdulillahnya ditolong sama Allah ya. Itu aku ada kayak muncul feeling kayak ini kok kayak nggak rame serame rombongan aku ya. Emang ada orang beberapa gitu, tapi kok kayak aneh aja gitu rombongannya tuh, kayak nggak yang ngumpul. Nah itu kegundahan aku tuh bener-bener kayak makin gundah ternyata setelah rombongan yang aku kira itu rombongan aku, itu mereka mau sholat, ternyata sholatnya tuh di tanah gitu, kayak hah gitu. Sholatnya nggak di gedung yang itu tuh, yang diomongin gedung itu. Terus si ketua rombongan yang aku ikutin salah ini itu ngomong, "Ayo guys kita sholat berjamaah ya." Ternyata mereka mau sholatnya tuh kayak di lapangan terbuka gitu, di tanah, di bebatuan. Dan itu aku udah feeling kayak, terus rombongan ini yang ngomong ketuanya kayak aku tuh nggak tahu gitu, nggak kenal gitu. Waduh, dalam hati aku, ini kayaknya aku salah rombongan nih, kita mau turun lagi jauh kan. Di situ aku sudah mulai kayak, wah itu sudah apa tuh namanya, kayak gundah gulana lah ibaratnya. Di situ aku nanya iseng sama rombongan,
eh, "Mbak, permisi, ini rombongan ini bukan?" gitu kan ya. "Oh bukan." Aduh, dalam hati aku kan kayak, "Ah, anjir," gitu kan, dalam hatinya tuh kayak kasar, "Gua anjir, gue salah rombongan," gitu. Turun lagi kan, cuk cuk cuk, turun ke bawah lagi, nanya lagi tuh, "Mbak, ini rombongan ini bukan?" "Oh bukan." Kayak, oh my god, dalam hati aku ketinggalan, aku salah gitu kan, salah aku. Aku akhirnya teringat dengan pesan yang si ketua itu, jangan sampai mendahului dia gitu. Dan di situ bener, aku salah banget mendahului si ketua rombongan ini. Akhirnya aku turun langsung lagi lanjut ke tempat pertemuan yang awal itu ya, di setengah perjalanan itu, dan di situ udah nggak ada orang sama sekali dong guys. Di situ aku kayak pasrah kalau memang aku harus kayak jadi solo solo traveling, solo mendaki. Aku udah pasrah. Akhirnya aku dengan intuisi aku gitu kayak ngeliat di sana ada kayak lampu, ada orang rame kecil gitu, itu udah pasti pos 7. Kataku, aku akhirnya lari mengejar ke sana, dulu kan kayak udah gelap lah, jadi aku memanfaatkan senter handphone tuh. Aku kayak gini, ya memang aku orangnya cepat gitu ya dalam kayak saset-saset jalan gitu, aku bukan yang manja gitu. Aku bebatuan tuh aku lewatin semua, dan aku iseng nanya satu orang lagi kayak, "Mbak, ini rombongan ini bukannya?" Itu udah ngos-ngosan banget guys, kayak gitu kayak, "Mbak, ini grup ini bukannya?" "Iya," katanya. Alhamdulillah dalam hati aku, akhirnya terselamatkan gitu, kayak akhirnya kayak nggak perlu lari-lari lagi karena memang ada gitu rombongan aku gitu masih di sini gitu. Dan di situ aku kapok ya minta ampun guys, aku nggak mau kayak yang duluan gitu, nggak mau sok-sok duluan, ibaratnya nggak mau kayak cepet-cepet gitu, jadi aku mau kayak santai aja. Udah di situ. Akhirnya aku sudah ada di pos 7 guys. Nah di pos 7 ini kita beristirahat dulu ya, kita sholat. Di situ nggak ada makanan sih, nggak ada warung-warung, nggak rame, cuman kayak tempat sholat aja. Tapi di situ kita sempat untuk foto-foto. Nah di situ bagus banget pemandangannya karena kita bisa melihat kayak ada spot sunrise yang lumayan bagus, cuman memang masih sedikit agak jauh gitu awan-awannya, kayak kuning-kuning langitnya sunrise-nya itu masih lumayan jauh. Tapi di belakang kita itu ada kayak kawah asap-asap itu deket. Nah itu di situ kita foto-foto, lumayan lah di situ ya, istirahat sebentar kayak 30 menit sebelum akhirnya kita melanjutkan perjalanan yang cukup panjang ke pos berapa ya, pokoknya itu kita menuju ke pos taman hutan mati guys. Nah itu kita selanjutnya menuju ke taman hutan mati. Di situ aku udah mulai SKSD guys, aku sudah mulai kayak beberapa orang aku kayak, "Oh mbak, dari mana mbak?" "Oh dari Jakarta ya." "Oh ya, aku dari Tasik." Terus tanya lagi, "Oh iya ada yang juga aku memang kebetulan minta fotoin gitu ya." "Oh mbak, dari mana mbak?" "Oh dari Bekasi ya." "Oh dari Karawang ya," gitu, "dari Cikarang." "Oh dari Tasik." So kayak biar make friends gitu kan. Tips selanjutnya yang aku pengen kasih tahu ke kalian itu, kalau solo traveling itu sering-seringlah kalian mengobrol dengan rombongan kalian atau dengan teman-teman yang baru yang ada di rombongan kalian, itulah yang maksudnya ya guys. Jangan jadi orang yang pemalu, karena itu benar-benar kayak membantu. Kalau misalkan kalian solo traveling, akhirnya kalian punya teman guys yang bisa bantu moto, bisa dijadiin teman ngobrol udah sampai mana, selanjutnya apa gitu, di sini sampai jam berapa gitu. Jadi kalian nggak bener-bener solo lagi dah pokoknya di pendakian itu. Tips aku, sering-seringlah bertanya dan membuat make friends gitu. Nah untuk perjalanan dari hutan mati ke Taman Edelweiss itu kurang lebih 20 sampai 30 menit guys. Jadi di situ hutan-hutan juga, sama kayak di hutannya itu kondisinya seperti di hutan Tangkuban Perahu. Kalian tahu kan hutan Tangkuban Perahu yang ada pohon-pohon hitam-hitam gitu, nah itu paling atas. Nah itu kurang lebih perjalanannya, pemandangannya seperti itu. Lumayan sejuk, nggak panas guys di atas karena kan ya memang di gunung ya, meskipun terik tapi kondisi suhunya itu juga sejuk, dingin gitu. Jadi kalian pakai jaket itu nggak akan kegerahan kalau udah siang pun gitu. Nah selanjutnya perjalanan kita akhirnya sudah sampai di Taman Edelweiss. Kita foto tuh ke pohon yang katanya sih viral. Di situ bentuk pohonnya itu dia kayak ada bentuk U gitu di dahannya. Di situ orang-orang pada duduk foto dengan background pelataran Taman Edelweiss. Di situ aku juga ada foto-foto di pohon itu. Selanjutnya aku dengan mbak-mbak yang sudah aku kenal itu sebelumnya, ya kita saling foto-foto aja sih di Taman Edelweiss. Akhirnya di situ sudah makin akrab lah itu saya sama orang-orang baru tersebut.
Akhirnya jadi kenal dan akhirnya tukeran Instagram pokoknya sama mbak-mbak itu. Singkat cerita, selanjutnya setelah dari Taman Edelweiss kita foto-foto, kita ke pondok apa ya namanya itu ya, aku lupa, pokoknya dia kayak tempat istirahat yang banyak jajanan. Nah di situ akhirnya kita jajan di warung guys. Nah di atas ya kita jajan khas, ciri khas makanan Garut aja sih ya guys ya, cuanki lagi gitu. Cuman ada yang makan mie rebus, ada yang makan mie goreng, ada yang makan bakso, ada yang bakso cuanki. Di situ kebetulan aku bakso plus cuanki, nggak mie rebus, nggak mie goreng, karena nanti juga kan mau makan siang gitu, jadi kayak cuman ngeganjel aja deh. Di situ juga banyak orang-orang yang udah ngecamp guys, buka-buka camping di situ, tenda-tendanya. Karena kebetulan trip kali ini aku tipe trip yang tektok, perjalanan yang sekali naik turun dalam satu hari itu ya, Gunung Papandayan. So di situ kita cuman sekitar 20 menitan lah istirahat, karena memang view-nya ya kurang lebih sama ya dengan yang di Taman Edelweiss, jadi nggak yang foto banget sih, lebih ke menikmati suasana pendakian aja, menikmati suasana orang-orang yang camping di atas sana. Oke, selanjutnya setelah dari pondok itu tadi kita melakukan perjalanan turun, tapi turunnya enggak yang langsung ke pos yang awal guys ya, pos yang banyak mobil-mobil. Pas kita sampai di pos pagi hari itu enggak, kita melewati perjalanan ke arah kawah kuning tersebut yang aku sudah jelaskan tadi di awal, kawah golden apalah itu ya. Nah di situ perjalanannya yang cukup susah menurut aku, bukan karena area trekkingnya ya, tapi lebih ke suhu udara dan anginnya itu campur dengan belerang, akhirnya membuat mata perih menurut aku. Di situ aku berkali-kali kayak ngucek-ngucek mata, dan akhirnya finally aku menggunakan masker guys, karena tapi setelah kita sudah mau mencapai di area kawah tersebut, aku copot masker sih, karena memang aromanya sudah jadi, kita sudah terbiasa jadi dengan aroma si belerang tersebut. Dan akhirnya kita melihat kepulan asap di kawah golden tersebut, dan itu menurut aku sangat bagus banget ya, sangat menarik untuk disaksikan bersama-sama dan foto-foto. Akhirnya aku juga di situ melakukan foto-foto, video gitu, untuk ya sekedar dokumentasi lah ya guys ya. Karena kita di situ durasinya nggak terlalu lama, karena kan di belerang itu nggak enak gitu guys, kayak suhu panas itu sudah mulai lumayan panas guys, karena mendekati siang hari jam 12 siang gitu. Jadi kita cepat-cepat untuk foto video, akhirnya kita lanjut turun. Nah untuk perjalanan turun, karena memang mungkin sudah terlatih ya di awal pagi hari itu, kayak sudah di challenge nanjak turun gitu. Jadi ya satset sih pas turun itu kita udah semakin terbiasa dengan perjalanan turun dari gunung tersebut. Nah ini challenge-nya adalah ketika turun dari yang Taman Edelweiss tadi guys, itu trekking pole berguna banget lagi, karena untuk ngerem badan kita ketika turun dari gunung. Jadi ketika kita turun gunung itu guys, kan curam tuh. Kalau kita nggak pakai trekking pole, kita harus menahan kaki kita itu dengan tumit kita guys, sendi yang di tengah-tengah kaki ini. Dan itu menurut aku yang membuat kaki aku pegel di besok harinya guys, bukan pas nanjak. Jadi pas momen turunnya itu kayak tep gitu, jadi kayak otot itu kencang gitu, jadi ngepam gitu. Jadi kayak ibaratnya lo olahraga, yang bener-bener kayak olahraga turun gunung itu, karena kita membuat otot kita itu kayak ngeras gitu yang di betis. Dan situ ada yang nggak kuat, ada yang turun pakai ojek, ada yang berhenti lagi karena capek gitu, karena memang kita harus membuat ritme turunnya itu harus pelan-pelan banget. Ada juga yang tipsnya kakinya tuh yang di kayak mengkol ketika turun gitu, karena di situ lumayan challenging juga turun dari gunung. Nah akhir dari perjalanan trip Papandayan ini gue akhiri pada jam 12 siang guys. Di situ kita lanjut sholat zuhur, makan siang, dan akhirnya kita dibawa oleh tur kita menuju ke tempat wisata oleh-oleh Garut. Di situ orang-orang Jakarta tuh yang belum familiar sama oleh-oleh Garut kayak burayot, cilok yang diseduh-seduh gitu ya guys, atau kayak makanan jajanan Garut itu banyak banget kan. Mereka belinya kayak banyak gitu, bungkusan oleh-oleh Garut. Oke. So, sekian mungkin ya untuk cerita semi
curhat pada kali ini udah lama banget menurut aku durasinya. Kalau kalian mau langsung ke pendakian bisa di skip aja. Kalau memang kalian suka bisa di like, kalau nggak suka dislike nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditanyakan kalian boleh komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk aku sebenarnya nggak yang pengen ngejer monetasi atau apapun ya, ini kita transparan aja. Di sini aku memang kayak pengen mendokumentasikan hidup aku di YouTube gitu. Jadi kayak aku pengen buat video cerita upload ke YouTube. Kalau kalian suka alhamdulillah, kalau kalian nggak suka ya abaikan aja. Tapi kalau memang kalian kayak pengen jadi sahabat online aku, please klik subscribe di channel ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Masih banyak cerita yang bakal aku sharing tentang operasi lasik, tentang nanti operasi saraf kejepit leher, tentang Tasikmalaya, foodnya, pengalaman gue, travel ke luar negeri juga mungkin ya, buat kalian yang pengen tahu. Nanti aku bakal bahas ulang gitu ya, pengalaman-pengalaman hidup aku yang belum aku dokumentasikan ke video ke channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, teman online.